Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila Pratiwi Sabir, NIM 19921142080, kelas C dari Prodi Akuntansi S1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya dari tugas pengauditan 1, yaitu sejarah dan perkembangan audit di Indonesia. Nah, saya akan mulai dari latar belakang auditing. Pengauditan telah mulai dilakukan sejak abad ke-15. Tahun kelahiran pengauditan, laporan keuangan secara pasti tidak diketahui, tetapi dari berbagai sumber dapat diketahui bahwa pada sekitar awal abad ke-15, jasa auditor telah mulai digunakan di Inggris. Meskipun pengauditan telah lahir sejak beberapa abad yang lalu, namun perkembangan yang pesat baru terjadi pada abad ini. Selanjutnya ada pengauditan independen sebelum tahun 1900. Nah, kelahiran fungsi pengauditan di Amerika Utara berasal dari Inggris. Akuntansi sebagai profesi yang diperkenalkan di bagian benua di Inggris pada paruh kedua abad ke-19. Para akuntan di Amerika Utara mengadopsi bentuk laporan dan prosedur audit sebagaimana yang berlaku di Inggris. Ketika fungsi audit mulai diekspor ke Amerika Serikat, bentuk laporan model di Inggris turut diadopsi pula, meskipun peraturan yang berlaku di Amerika Serikat tidak sama dengan yang berlaku di Inggris. Nah, sebagaimana disebutkan di atas, di Inggris sebuah perusahaan publik harus diaudit, sedangkan di Amerika Serikat pada waktu itu tidak wajib diaudit. Keharusan untuk diaudit datang dari badan yang mengatur pasar modal yang disebut Securities and Exchange Commission, serta dari pengakuan umum mengenai manfaat pendapat auditor atas laporan keuangan. Selanjutnya, perkembangan di abad ke-20. Memasuki abad 20, revolusi industri kira-kira telah berusia 50 tahun. Dan selama masa itu, jumlah perusahaan industri berkembang dengan sangat pesat. Provinsi akuntansi di Amerika Serikat berkembang setelah berakhirnya Perang Dunia Pertama atau ke-1. Sementara itu, kesalahpahaman tentang fungsi pendapat auditor masih terus berlangsung, sehingga pada tahun 1917 Federal Reserve Board menerbitkan Federal Reserve Bulletin yang membuat cetak ulang suatu dokumen yang disusun oleh American Institute of Accountants, yang selanjutnya berubah menjadi American Institute of Certified Public Accountant atau AISPA pada tahun 1957, yang berisi himbauan tentang perlunya akuntansi yang seragam. Tetapi tulisan tersebut sesungguhnya lebih banyak menguraikan tentang pada awalnya para akuntan publik menyusun laporan tanpa mengikuti pedoman resmi. Akan tetapi pada 50 tahun terakhir, redaksi atau susunan kalimat dalam laporan hasil audit tidak lagi merupakan pekerjaan mengerang kalimat dalam laporan, melainkan merupakan proses pengambilan keputusan tentang bagaimana mengaudit neraca. Selanjutnya ada perkembangan pengauditan di Indonesia. Profesi akuntansi di Indonesia masih tergolong muda. Pada masa penjajahan Belanda, jumlah perusahaan di Indonesia belum begitu banyak, sehingga akuntansi dengan sendirinya hampir tidak dikenal. Perusahaan-perusahaan Belanda yang beroperasi di Indonesia pada waktu itu mengikuti model pembukuan seperti yang berlaku di negaranya. Situasi seperti itu berlangsung hingga Indonesia merdeka. Akuntansi baru mulai dikenal di Indonesia setelah tahun 1950-an, ketika semakin banyak perusahaan didirikan di akuntansi, sistem Amerika mulai dikenal, terutama melalui pendidikan di perguruan tinggi. Sejalan dengan perkembangan profesi akuntansi dan dunia usaha di Indonesia, IAI telah berkali-kali melakukan penyempurnaan dan pemutahiran prinsip akuntansi dan norma pemeriksaan akuntan agar dapat mengakomodasi perkembangan yang sangat pesat dalam dunia usaha. Dengan tetap mengacu pada perkembangan yang terjadi di Amerika Serikat dan profesi akuntansi internasional, pada tahun 1904 IAI melakukan penyusunan ulang prinsip akuntansi dan standar audit yang disebut standar akuntansi dengan akuntansi keuangan atau SAK dan standar profesional akuntan publik atau SPAP. Terima kasih. Itulah tadi pemaparan bagaimana saya menjelaskan tentang perkembangan atau sejarah audit di Indonesia. Mohon maaf atas segala kekurangan yang saya perbuat. Wassalam, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.